teman-teman semuanya, kita kembali lagi di Tim Podcast. Jadi apa sih sebenarnya Tim Podcast itu? Tim Podcast ini merupakan sebuah inisiatif baru dari Tim Culture di tahun 2020. Jadi Tim Podcast ini sebenarnya adalah sebuah wadah untuk kita ngobrol-ngobrol santai dengan berbagai tamu spesial. Ada yang counterpart, ada yang BOD, ada tim manajemen, dan juga tamu-tamu spesial lainnya. Nah, di hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Karena ini hari ini juga adalah edisi perdana kita. Penasaran siapa itu tamu spesialnya? Langsung saja, hari ini kita ada Mbak Pamela Cornelia, yaitu Departemen Head dari CRM Offline dan Services. Hai Mbak Pamela! Hai Mbak! Kita rame loh, banyak teman-teman yang ada di sini juga, ada yang ada di studio ini gabung kita, dan juga ada teman-teman yang gabung langsung. Perdana. Justru kita kasih kesempatan spesial nih buat Mbak Pem nih, karena memang service itu menjadi salah satu topik hangat. Aduh, thank you banget. Hai Mbak Pem. Halo. Hari ini happy banget loh Mbak Pem bersedia menjadi tamu pertama di tim podcast kita hari ini. Luar biasa nih, kita sih. Makasih ya. Apa kabar Mbak Pem? Luar biasa, fantastis, yes. Luar biasa banget ya. Kalau boleh tahu lagi sibuk apa nih Mbak Pem sekarang? Lagi sibuk, sibuknya pasti berkenaan tentang CRM. Ya, CRM banyak juga lah ya, lagi ada project-project baru gitu kan yang gitu ya. Baru mau digali ini project apa ya? Mungkin bisa dikasih sedikit teaser gitu, bocoran dikit kali ke viewers sekalian gitu. Oke. Projectnya tentang apa? Apa ya, Cie? Jadi sebenarnya projectnya ini mungkin project yang tetap lah yang pasti dibutuhkan oleh Viv Group dalam rangkaian untuk melayani customer gitu ya, untuk berelasi dengan customernya. Masih kaitannya nggak jauh-jauh dari situ lah ya. Apa ya? Ini jadi penasaran nih. Tapi ini bakal di launching dalam waktu dekat atau masih lama nih Mbak Pem kira-kira? Kalau misalnya dalam waktu dekat sih pastinya ya, karena kita sebenarnya udah prosesnya itu dari kita mengevaluasi, terus kita jadi mulai juga nyocokin dengan voice of customer gitu, itu udah cukup agak lama. Jadi sekarang mungkin waktunya kita udah mulai harus mikirin implementasi daripada project-project ini gitu. I see. Ya udah, jadi nanti kita coba gali-gali lagi, tapi at the end aja ya. Kita coba gali lagi projectnya apa sih, siapa tahu kita dapat bocorannya lebih banyak. Tapi sekarang kita ngobrolin dulu apa yang menjadi topik utama kita hari ini. Iya. Jadi hari ini Mbak Pem, di tim podcast kita yang perdana ini, kita pengen ngobrol-ngobrol sama Mbak Pem tentang service. Oke. Keterkaitan antara service dengan TEAM nih. Oke. Kan kita sebagai insan Viv Group, kita punya TEAM nih Mbak Pem gitu. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih korelasi antara service dan TEAM itu seperti apa? Nah, itu yang pengen kita bahas hari ini. Oke. Wah, itu sih pasti relasinya sangat kuat ya, Lon. Kuat banget. Bahkan sebenarnya service itu berdiri kan dari atas sebenarnya fondasi value-nya dari Viv sendiri gitu kan ya, nggak mungkin berdiri di luar yang daripada yang cakupan TAM. Otomatis itu udah harus ada di dalam diri masing-masing kita gitu ya untuk memberikan service. Jadi benar banget, setuju banget sih kalau itu harus kita pasti coba kita ngobrolin ya betul, gitu. betul. Nah, makanya kita hari ini mau ngobrolin itu supaya teman-teman di cabang dan juga semua viewers nih bisa tahu nih. Jadi sebenarnya tuh service dan TAM tuh bukan sesuatu yang berbeda, tapi itu sebenarnya suatu hal yang sama yang saling melengkapi. Betul. Nah, Mbak Pem, kita kan selama ini selalu bilangnya gini ya, kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, apa sih sebenarnya parameter pelayanan terbaik itu Mbak Pem? Oke. Pelayanan terbaik, buku-buku banyak banget bahas ya. Mungkin kalau teman-teman mau bahas definisi service, definisi pelayanan, itu banyak banget ahli-ahli udah ngobrolin gitu ya. Tapi kalau mau dirangkum sebenarnya, sekarang ini tuh kita memang agak-agak mulai gini nih, definisi service itu berkembang terus gitu ya, sesuai dengan eranya customer gitu. Ya, kita tahu bahwa sebenarnya pertama mula nih ya, bisnis kita itu ada pasti karena ada customernya. Betul. Benar ya? Betul. Kalau udah nggak ada customernya yang mau sama bisnis kita, pasti bisnis kita collapse. Betul. Gitu ya. Banyak banget lah ya kejadian udah kayak gitu ya, Lon. Nah, jadi service itu akhirnya definisi yang mesti kita pahami bahwa service itu adalah apapun yang dikerjakan oleh perusahaan dan komponen usahanya gitu ya. Jadi bukan cuma hanya orang ya, tapi di sini
seluruh daripada perusahaan. Jadi apapun yang dilakukan, untuk apa gitu ya? Tujuannya adalah untuk memenuhi gitu ya, dan melampaui. Nah ini nih dari kebutuhannya konsumen gitu. Itu baru namanya kita bisa definisikan this is the best service atau service excellence gitu ya. Jadi nggak cuma memenuhi ya Mbak Pem ya, tapi harus melampaui. Yes. Nah ini nih yang susah nih, karena kalau memenuhi mungkin kita bisa ngikutin SOP. Nah betul. SOP kita ikutin harusnya itu sudah sesuai standar. Tapi kalau melebihi itu gimana nih Mbak Pem kira-kira? Ya, melebihi itu tentu prosesnya itu nggak bisa sekali jadi. Harus kita mengenal yang namanya, kita harus speak by data dulu gitu ya. Kita harus balik lagi kepada orang yang ujung-ujungnya pengguna dari bisnis kita, yaitu konsumennya. Harus kita tanya, banyak penggalian gitu ya. Nah terutama nih teman-teman yang di level frontline gitu ya, teman-teman yang berada di garda depan gitu ya, itu senantiasa harus berikan feedback gitu ya kepada setiap titik ketemu mereka dengan konsumen gitu ya. Jadi ini memang setiap dari lini, dari mulai garda depan, tengah, belakang, atas gitu ya, semua ini membutuhkan namanya feedback dari customer supaya kita tahu nih sekarang inovasi-inovasi yang kita lakukan, proses yang kita berikan, produk yang kita berikan itu masih cocok atau sebenarnya udah nggak cocok, atau sekarang masih di atas daripada ekspektasinya pelanggan. Jadi emang itu butuh terus feedback. Jadi jangan takut sama feedbacknya pelanggan. Betul. Gitu. Karena harus tuh malah kita yang proaktif ya Mbak Pem, kita menggali, kita tanya apa sih sebenarnya kurangnya, apa bagusnya, apa lebihnya. Baru dari sana kita bisa menarik kesimpulan ya, gimana kita bisa improve ke depannya. Betul. Luar biasa sekali servis kita ini. Kita harus optimis ya kalau kita bisa memberikan servis yang terbaik ya. Iya. Nah Mbak Pem, kan sebenarnya kita sekarang tahu nih perubahan zaman tuh cepet banget sekarang. Kalau dulu tuh mungkin butuh 50 tahun, 100 tahun baru itu berubah. Internet muncul, kemudian ada perubahan-perubahan yang lain. Tapi sekarang tuh kayak kesannya tuh cepet banget gitu. Kayak dalam beberapa waktu itu tuh kayak misalnya berapa tahun tuh langsung ada muncul bisnis baru. Kemudian itu juga pasti mempengaruhi bentuk pekerjaan kita, memenuhi juga bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memberikan servis kepada pelanggan. Nah, kalau menurut Mbak Pem sendiri nih, dari servis yang diberikan oleh Viv Group pada saat ini, itu sebenarnya masih relevan nggak sih dengan kebutuhan pelanggan kita? Nah, pertanyaan Lona ini bagus. Jawabannya agak-agak sulit. Nah, justru ini yang perlu kita gali. Betul. Kalau ditanyakan, apakah bisnis kita ini masih menjawab nggak sih kebutuhan konsumen? Hari ini gitu ya, kita masih punya pelanggan yang terus bertumbuh. It means sebenarnya secara data kita memang masih dianggap memenuhi kebutuhan gitu ya. Tapi kita tadi nih mesti hati-hati, seperti kata Lona tadi bilang, perubahan inovasi itu udah nggak lagi nunggu waktu yang lama. Jadi senantiasa insan Viv Group harus segera mencari tahu terus gitu ya, apa sih yang menjadi perubahan di dunia yang lain. Kita nggak harus sama-sama melihat dengan kompetitor yang mungkin sama jenisnya ya dengan kita, karena terkadang kita nggak nyangka bahwa ternyata yang mensubstitusi dari bisnis kita itu kadang bukan kompetitor kita. Gitu, justru yang di mata pelanggan yang bisa mensubstitusi dari bisnisnya Viv sendiri gitu. Jadi kita perlu alert, terus mengembangkan kompetensi untuk belajar gitu kan ya. Jadi menjadi organisasi yang learning terus, belajar terus, dan timbul dari pribadi-pribadi pelayanan ini gitu, yang selalu pengen memberikan service yang terbaik, sehingga terus mau belajar nih gimana ya cara saya bisa serve customer better, serve our partner better, serve our next customer itu better. Jadi memang mungkin kalau mau dibilang lebih mendarat lagi, jangan pernah letih belajar hal-hal baru. Jangan pernah letih untuk membuka-buka gitu ya, informasi-informasi yang kadang nggak terkait sih dengan lingkup kerjaan kita doang ya. Jadi tolong jangan pakai kacamata kuda lagi gitu ya. Aku cuma CRM, aku nggak mau belajar tentang culture ya, nggak bisa gitu ya. Aku CRM, aku nggak mau belajar tentang kredit ya, nggak bisa juga gitu. Kita harus membuka wawasan kita. Apapun yang peluang yang bisa kita pelajari itu harus diserap, dan gimana cara kita bungkusnya supaya itu nanti bisa kita implementasikan sebagai produk baru gitu. Itu sebenarnya tadi untuk mencegah bisnis kita jangan sampai enggak disukai lagi sama pelanggan.
Jadi kita harus selalu ada di hati pelanggan ya Mbak Pem ya. Jadi kalau misalnya pelanggan kepikiran apa, moga-moga langsung ingatnya Viv Group. Nah, itu ya yang diharap ya Mbak Pem. kayak Lona gitu deh, kalau orang mikir, aduh cari cewek cantik ingatnya Lona. Waduh. Ini sama kalau kita ngomongin servis harus ingatnya langsung Mbak Pem. Luar biasa loh ini. Mbak Pem, banyak yang suka bertanya. Saya sering mendengar pertanyaan gitu kalau misalnya lagi ke cabang, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu tuh sering banyak yang bertanya seperti ini. Saya tuh bukan orang frontline, saya fungsinya di back office gitu. Kalau kayak gitu berarti saya nggak perlu peduli tentang servis dong, kan saya nggak melayani customer. Menurut Mbak Pem itu seperti apa? Nah, ini yang tadi nih, kita udah ngomong tadi pertama kali Lona bagus banget kan, nanyain servis tuh gimana. Dan ini emang sering kejadian ya kan. Nah, kita harus tahu nih definisi dari customer. Kalau tadi kan kita ngomongin lingkupnya bisnis, why Viv ada, gitu. Kenapa Viv Group ada, gitu ya, karena punya customer. Tapi kita juga harus mikir loh, kenapa pekerjaan kita ada. Iya gak? Gitu, pekerjaan kita ada kenapa sih? Karena sebenarnya kita juga punya customer. Kita punya next process. Customer itu siapapun yang membutuhkan servis kita, itu disebut customer. Jadi buat yang back office ataupun yang di head office gitu ya, yang nggak langsung berkenaan dengan pelanggan yang ngangsur gitu ya, itu tetap punya customer gitu, yaitu orang-orang yang membutuhkan proses setelah kita gitu. Jadi yang karir back office gitu kan, apa misalnya ngurusin tentang misal dokumen-dokumen, sebenarnya kan next prosesnya adalah marketingnya, yang butuhkan dokumennya, kreditnya, membutuhkan dokumen-dokumen tersebut. Jadi nggak boleh cuma anggap aku nggak kenal nama pelanggan yang ngangsur, jadi aku nggak perlu dong meningkatkan pelayanan, nggak peduli, aku nggak perlu cari tahu. No gitu ya. Customer didefinisikan sebagai siapapun yang membutuhkan dari service kita. Jadi ya kenapa kita masih ada ya, karena ada customer. Hati-hati kalau udah mulai customer kita udah nggak butuh sama kerjaan kita. Jangan, kita nggak mau ya berakhir seperti itu ya. Betul. Kita mau tetap dibutuhkan gitu. Itu supply and demand ya berarti ya Mbak Pem. Kalau kita sudah tidak bisa memenuhi demand dari customer kita, siapapun itu, nggak melulu harus customer eksternal ya, itu kita harus mulai worry ya, karena bisa saja kita tidak lagi dibutuhkan. Iya, makanya bersyukur banget deh kalau sampai hari ini masih punya kerjaan. Masih sering diteleponin, masih ada yang telepon-telepon, masih ada yang komplain. Jadi WhatsApp, gimana ini, tolong bantuin dong. Itu tandanya kita service kita masih diperlukan. Gitu. Luar biasa loh. Makanya itu banyak banget loh Mbak Pem yang sering bertanya mengenai hal seperti itu. Karena mungkin memang untuk sebagian orang service itu dianggap hanya yang melulu berhubungan dengan customer eksternal. Benar. Padahal kita nggak boleh lupa bahwa rekan kerja kita, atasan kita, dan juga teman-teman di fungsi lain itu bisa saja merupakan customer kita juga. Betul. Yang membutuhkan servis dari kita juga. Benar. Betul. Nah, Mbak Pem, ini mungkin balik ke yang pertanyaan di awal tadi. Tadi kan kita sempat membahas bahwa TEAM dan servis ini harus saling melengkapi. Kita tidak bisa melakukan servis tanpa berlandaskan pada value-value yang ada di TEAM. Begitu juga sebaliknya, value TEAM juga harus diejawantahkan melalui servis, salah satunya. Nah, kalau menurut Mbak Pem, di servis yang Viv Group berikan ini, TEAM-nya udah kelihatan belum sih Mbak Pem? Oke. Ya, TEAM-nya itu udah kelihatan apa belum gitu ya. Nah, ini bersyukurnya tuh ya, Viv itu sebenarnya rata-rata punya jiwa layanan lah ya, kalau mau dibilang. Mungkin dari result juga kita cek ya, TEAM itu kan sebenarnya dari hasil riset Team Culture juga sebenarnya bagus gitu ya. Dari kalau bilang bahannya gitu, bahan karyawannya tuh sebenarnya punya potensi untuk melayani dengan baik. Tapi benar, alangkah prosesnya ini memang harus kita terus perbaiki, terus kita cari gitu ya, supaya akhirnya tadi TEAM menjadi basic gitu ya, menjadi basic value culture daripada seluruh karyawan Viv Group itu bisa dimunculkan kepada pelanggan gitu kan ya. Jadi jangan sampai tuh akhirnya pelanggan bilang kok katanya kualitas Viv Group, kualitas Astra gitu ya, tapi kalau